hotel, resto, sama apalagi convention hall itulah di atas itu. Salah satu ikonnya Bandar Lampung itu Hotel Grand Mercury itu, yang tinggi itu, dari mana pun kelihatan itu, karena tingginya 200 meter. Kiri Kebun Jahe. Nah kalau mau ke hotel apa tadi kan Bukit Randu di sini tuh, tanjakan situ. Kita ngarah ke Chandra dulu ya. Jemaat yang dikasih
itu. Lalu ia membunuh orang banyak dituduh dengan tanah. Setelah itu ia mengambil tujuh roti ini, mengucap syukur, mencampakkannya, dan menyebarkan kepada Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Melakukan firman dalam kehidupan. Haleluya. Makanan. Ditangkap, disiksa dan dibunuh itu juga dia bilang pada ini saya lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Lalu ketika dia bangkit, cara dia memperkenalkan diri kepada para murid bahwa dialah Yesus yang selama ini mereka ikuti, dia juga memecah-mecahkan roti. Jadi bahasa Yunani itu berada di Stakordia. Pak Mano paling gak suka dengar karena bahasa Indonesianya itu kok asal. Itu yang Yesus pakai kepada orang-orang yang berjalan ke Emmaus, yang sekarang lukisan putrinya Pak Joko sedang saya pinjam, maaf belum dibalikin. Ada di gereja itu ada lukisan 3 orang berjalan dibuat sama Pak Kiko, saya minta request khusus. Itu perjalanan ke Emmaus. Di sini tadi ketika para murid berada bersama-sama dengan Yesus, mereka katakan tempat ini sepi, Guru. Bagaimana kasih makan orang banyak ini? Yesus bilang, baru saja beberapa waktu yang lalu saya kasih makan 5.000 orang. Hari ini kamu sudah lupa. Kamu tidak ingat gitu ya. Kamu tidak ingat lagi di ayat yang ke-18. Telah degilkah hatimu? Atau yang bahasa kasarnya Bradeis Stakordia. Aku loh berkilo-kilo, berpuluh-kilo jalan bersamamu, di sampingmu, engkau masih mengeluh mengatakan kami sedang sedih, kami ingin pulang kampung. Kalau itu cerita Emmaus. Di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan melihat diri saya sendiri, hai pendeta Lobi. Berapa kali telah aku menolongmu, tapi masih ada pergumulan demi pergumulan yang membuat berhenti sendiri. Tuhan kenapa ini lagi? Tuhan kenapa saya? Kenapa nggak stop? Bukannya di masa kecil saya sudah makan yang begini, penderitaan ini, kenapa sekarang lagi? Saya pun sama seperti para murid itu. Ada dalam titik-titik tertentu tidak bisa langsung mengatakan berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam engkau ada, Yesus setia. Saya juga susah, saya juga tidak mudah ketika berhadapan dengan pergumulan yang sama dan sama untuk segera mengatakan Yesus engkau ada. Itu cukup bagiku, itu tidak mudah. Itu adalah sebuah rumusan doa saya kepada seorang, bagi orang Katolik, beliau orang suci, seorang wanita. Dia mengatakan tahu engkau ada, itu cukup bagiku. Nah, berapa kali kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan kita Bapak Ibu, kita berani mengatakan tahu engkau ada, walaupun ini badai, walaupun setengah badanku pinggang ke bawah sudah ada dalam lumpur, tahu engkau ada di sini, itu cukup bagiku. Berapa kali? Atau respon yang keluar sama dengan para murid yang Yesus katakan, hati-hati, awas, ragi Farisi, ragi Firaun. Ini berbicara tentang hati-hati. Kelihatannya engkau ada di sekitar salib, tapi sebenarnya yang paling mempengaruhi pikiranmu, yang membuat respon pertamamu keluar, itu adalah cara pandang dunia. Cara pandang dunia Bapak Ibu. Di tempat yang terpencil ini, bagaimana mungkin kita dapat roti untuk orang banyak? Artinya yang mudah sekali tergerak oleh belas kasihan. Yang dalam bahasa Jawa tahun 1981 mengatakan, atiku ternyuh banget, mergo soko welasku marang wong akeh iki. Wis telung dino anggone podo ngentukake aku, mengko saiki ora ono kang dipangan.
Maaf pronunciation-nya agak sempurna, nggak ada bentuknya. Tapi Bapak Ibu bisa menangkap ya. Artiku terenyuh banget. Ini Bapak Ibu, kalau hanya bicara masalah makan ini sederhana. Tapi kalau kita lihat cerita mengenai Lazarus, waktu dia lihat Marta dan Maria itu menangis, dia menangis. Dan hati yang terenyuh itu melahirkan kuasa yang luar biasa. Orang yang mati, yang orang kaya sudah baru itu 3 hari. Fakta sudah mati, sudah dikuburkan 3 hari, dan bau itu patah, remuk hancur oleh kuasa yang keluar dari hati yang terenyuh. Dan kali ini sekali lagi tanggal 21 kemarin kita baca tentang mujizat memberi makan 5 roti dan 2 ikan oleh belas kasihan. Welas, terenyuh, hati yang terenyuh. Hari ini kembali lagi memberi makan kurang lebih 4.000 orang yang digerakkan oleh hati yang terenyuh. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kan dihina ya, gampang banget jatuh hati gitu ya. Tapi dari sini kalau gitu hati harus bijaksana, berarti nggak main-main hati ini. Yuk, hati yang bijaksana seperti apa? Ini ada dalam Markus pasal 8 ayat yang kedua, yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yang dari hati itu akan keluar kuasa yang melakukan kok iso yo. Nah ini kan apa ya, jargonnya orang di SBS ya. Kok iso yo? Hanya transmigran sekarang sudah menjadi sinode yang luar biasa, kecil-kecil cabai rawit. Kok iso yo? Pesta di gereja Tanjung Karang yang begini besar. Kok iso yo? Kita kadang-kadang menoleh ke belakang dan melihat kok aku bisa buat itu ya? Kok aku cuma orang miskin kok bisa bantu masyarakat? Kok bisa bantu orang gereja? Aku orang terbatas kok bisa begini dan begitu. Kadang-kadang kita bilang kok iso ya? Karena kita melakukan segala sesuatu yang melampaui akal, yang itu digerakkan oleh belas kasihan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mohon doa. Majelis jemaat, kami sudah membentuk tim Renstra dan akan membuat rencana strategi gereja. Mohon dukungan doa supaya tim Renstra ini akan melahirkan dalam kasih karunia Bapa, yaitu program-program yang lahir dari hati yang terenyuh akibat tahu betul konteks pelayanannya. Kita lihat hati yang terenyuh dari Yesus ini karena apa? Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dia tahu, dia kenal orang-orang itu. Dia tahu fakta bahwa 3 hari mereka mengikuti. Dan dia tahu bahwa kalau mereka sedang lapar. Dan dia tahu kalau suruh mereka pergi cari makan sendiri, pasti mereka akan pingsan. Itu kalau menurut Matius. Kalau Markus mengatakan merebah. Kalau menurut Matius, mereka akan rebah. Kalau Matius pingsan, kalau Markus itu rebah. Mau memikirkan kondisi ekonomi jemaat dan seterusnya. Tidak begitu. Kristus tidak begitu. Ini berkali-kali dia menolong 5.000 orang, 4.000 orang, dan banyak lagi. Bahkan dari zaman Nabi-Nabi Elia datang ya, janda di Sarfat itu minyak dalam buli-buli banyak sekali. Berkali-kali Alkitab ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan kita secara holistik. Karena tubuh ini pun dia yang ciptakan, bukan iblis. Karena itu dia bertanggung jawab. Berarti wujud gereja adalah wujud Tuhan yang sedang memperhatikan umatnya secara utuh, rohani dan jasmani. Karena itu Bapak Ibu saya memohon kita bersatu hati. Doakan kami majelis Jumat juga untuk sepakat bersatu hati untuk membangun yang namanya rencana strategi yang pelayanannya holistik, yang betul-betul menggugu dan meniru firman yang hidup ini. Waktu bagaimana dia sedang ada bersama dengan manusia pada waktu itu. Sehingga sekali lagi program-program yang kita kerjakan dalam bentuk kegiatan semuanya adalah makanan yang bergizi, gratis untuk jemaat, untuk dunia berdampak dan untuk alam. Saya selalu mengingatkan kita tidak hanya bicara antroposentris manusia, tetapi juga ciptaan yang lainnya. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau selalu memberikan kami yang manis, walaupun kedagingan kami merasa itu pahit. Gitu ya. Itu menembus hati, menembus jantung, menembus semuanya. Saya sungguh dikuatkan dengan kalimat doa itu. Dan hari ini Bapak Ibu firman Tuhan itu meneguhkan kita. Ingat, eling. Kadang-kadang sesuatu yang manis dari Tuhan itu datang ke lidah kita itu pahit. Tapi tidak ingatkah kamu bahwa bukan kali ini kamu mengalami kesulitan?
Tidak ingatkah kamu bahwa tidak pernah saya meninggalkan tanganmu, tidak pernah saya melepaskan engkau? Masihkah kamu belum mengerti? Karena itu Bapak Ibu, perjamuan ini selama kita hidup. Bahkan kalau saya yang umur panjang dan akan berhadapan dengan Bapak Ibu di akhir-akhir kehidupan, saya akan melakukan perjamuan. Kenapa perjamuan? Untuk mengingat. Makanya rumusan perjamuan ini kan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, bahwa sama seperti aku engkau pun akan mati tapi akan bangkit. Jadi jangan takut. Sama seperti aku engkau tidak hanya dimuliakan di atas gunung, tapi juga engkau akan diinjak di bawah kaki. Engkau juga akan mengalami yang namanya penderitaan. Jadi saya sangat melarang siapapun, jemaatkah, tamukah, simpatisan, tidak boleh melakukan ini dan itu sementara kita memperagakan firman. Ini firman yang dibacakan, itu firman yang diperagakan. Jemaat, simpatisan, dan tamu GKSB Tanjung Karang dilarang keras foto-foto sementara perjamuan, foto roti, foto amin. Kenapa? Karena ini waktu untuk menolong kita orang yang suka lupa. Kita sering kali lupa, yang membuat kita goyah. Saya sedang bersaksi Bapak Ibu, saya sedang berbicara diri saya sendiri ya. Yang sering membuat goyah, yang sering membuat sakit sekali di sini, yang sering membuat sangat sendiri, itu lupa. Lupa bahwa sama seperti nafas ini tidak pernah sedikit pun Tuhan meninggalkan saya. Karena itu ini adalah bagian terbaik dari sejarah gereja yang kita teruskan. Dan ini juga perintah Yesus Kristus sendiri. Lakukanlah ini sebagai peringatan untuk menolong penyakit lupa kita, untuk memberikan kita kekuatan di tengah-tengah jalan buntu. Apa yang para murid itu alami adalah kesekian kalinya mereka mengalami kebuntuan, sama seperti kita. Tidak hanya sekali, berkali-kali kita mengalami kebuntuan, tapi berkali-kali Kristus yang renyuh itu melahirkan kuasa yang melampaui segala akal, membuka jalan dengan cara yang tidak masuk akal untuk para murid dan untuk kita pada saat ini. Amin. Kepada Bapa kami di surga. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pengutusan dan berkat, saya mengajak kita untuk masuk dalam satu habituasi yang baru. Nanti dalam perjamuan-perjamuan yang seterusnya, setelah kita minum cawan, pegang cawan. Sambil Bapak Ibu pegang cawan, saya akan membacakan Mazmur. Setelah saya katakan amin, persembahan itu diedarkan, baru Bapak Ibu serahkan. Jadi tidak menyerahkan cawan itu saat berdoa. Oke? Ini sesuatu yang baru. Mohon berkenan untuk kita coba. Kita coba ke depannya dalam perjamuan yang akan datang. Jadi cawan itu baru dikumpulkan setelah persembahan diedarkan, persembahan perjamuan. Baik, dengan hati yang penuh syukur mari kita berdiri. Kita akan diutus dan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kepada Allah. Jadikanlah ibadah ini sebagai ufuk terbitnya terang ilahi di hatimu. Kami siap demi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah yang esa dan setia membimbingmu dengan rohnya yang kudus. Aku Tuhan semesta. Oh
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu bersama Tuhan. Saat teduh selesai, saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam sepekan ini. Yang pertama, Ibu Lydia Suwartini Suwarno. Hadirkah? Ada. Silahkan berdiri. Tolong disampaikan ucapan ini. Saudara tidak ada. Bapak Khalid Subekti. Anak Nadine. Kemudian Bapak Ibu yang berulang tahun tetapi belum kami sebutkan, ada Pak? Nadia Pak. Kemudian Adanya khusus ya, ulang tahun pernikahan ada ya. Untuk Pak Stomo kan keberapa Pak? Kira 53. Udah, jadi ikutan ini. Ikutan dulu, dilihat. Balik Pak, iya. Selamat ulang tahun pertama dan Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, adakah jemaat baru? Oh, ulang tahun pertama juga Pak Eko dan Bu ya. Selamat ulang tahun. Keberapa Pak Eko? 37. 37. Kalahnya hampir sama. Urut. Ada lagi yang berulang tahun pernikahan? Yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian ini? Tidak ada. Baik, jemaat diundang berdiri. Kita akan lanjutkan maka Ibu Jemaat 264. Apalah arti ibadah?
Selesai pada di Gedung Air hari Minggu 5 Juli 2026. Tuhan memberkati.